Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Halo, apa kabar anak-anak muda? Impact Youth, senang banget saya bisa melayani kalian. Hari ini ada yang ikut dalam Zoom untuk tapping Impact Youth ini. Saya ingin menyapa yang di rumah. Berdoa kalian semua sehat-sehat. Yang jomblo-jomblo sudah banyak yang dapat jodoh, yang butuh kerjaan sudah dapat kerjaan. Semua bilang amin dong. Selalu sehat, bahagia, sejahtera. Oke, hari ini saya akan bicara tentang hutang. Bulan ini saya mengajarkan tentang money and family dalam berbagai sudut pandang. Ya, hari ini khusus buat anak-anak muda dan tentunya bagi orang-orang yang mau belajar bisa dapat berkat juga dari sini. Hari ini kita akan bahas tentang hutang. Firman Tuhan berkata, jangan berhutang kepada siapapun. Roma 13 ayat yang ke-8 bilang begini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kita nggak boleh hutang sama siapapun, kata firman Tuhan. Saya percaya hidup yang merdeka itu bukan cuma kita bisa kemana-mana, makan apa saja, bisa sekolah, tapi hidup yang merdeka adalah kita nggak punya hutang. Hutang itu membuat kita jadi budak orang. Kita nggak akan merdeka karena kita takut ketemu mereka. Kita akan takut ketemu orang-orang yang kita hutangi. Nah, itu bukan hidup yang merdeka. Amsal 22 ayat 7b berkata, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Banyak orang yang ketika mereka berhutang sama orang lain, mereka jadi ketakut ketemu sama orang yang memiutangi mereka. Kabur-kaburan, kucing-kucingan. Tapi ada juga yang belgi bahasanya ya, pura-pura lupa. Ketemu sama temen yang dihutangin kayak nggak ingat apa-apa gitu. Saya punya temen sampai hari ini yang ngutang nggak bayar-bayar, ketika ketemu saya pura-pura nggak ada apa-apa. Haleluya. Mari lihat berbagai penyebab orang berhutang. Pertama, kehilangan penghasilan. Nggak punya duit, bertahan hidup, ngutang. Ngutang warung, ngutang ibu kos, dan lain sebagainya. Pinjam sama saudara untuk bertahan hidup. Yang kedua, penyebab orang berhutang itu pinjaman untuk pendidikan. Di Australia itu ada namanya HECS. Kita bisa pinjam sebagai residen, kita bisa pinjam dana dari pemerintah untuk kuliah. Nah, saya nggak tahu di Indonesia apakah ada pinjaman untuk pendidikan. Yang saya tahu ada tabungan untuk pendidikan. Kemudian pinjaman untuk modal usaha. Nah, orang jadi berhutang karena butuh modal usaha. Kemudian pinjaman online. Nah, hati-hati nih anak muda. Hari-hari ini sejak pandemi khususnya marak pinjaman online. Bunganya sangat mencekik. Pinjamannya mungkin sedikit, tapi akhirnya jadi membengkak karena nggak bisa bayar. Hati-hati, pinjaman online ini banyak yang menjerat teman-teman, bahkan orang-orang yang saya kenal. Kemudian penyebab orang berhutang, kenapa banyak yang pinjam online? Karena gampang katanya. Kemudian gaya hidup yang berlebihan, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ada istilahnya, nggak apa-apa kere yang penting keren. Hati-hati, gaya hidup berlebihan bikin kita berhutang. Kemudian pemakaian kartu kredit untuk liburan. Harusnya liburan atau pengeluaran gaya hidup yang lain itu keluarnya dari dana yang tidak terpakai. Jangan pernah memakai uang hutang untuk liburan. Akibatnya kita punya hutang. Terutama kartu kredit ya, digesek untuk beli tiket, digesek untuk booking hotel, untuk belanja dan sebagainya. Akibatnya orang berhutang. Kemudian berhutang karena pinjaman KPR rumah. Kemudian kredit kendaraan bermotor. Kemudian ada yang berhutang karena biaya pengobatan nggak bisa bayar.
pinjam sana sini, kemudian berhutang untuk pesta pernikahan. Aduh, saya kenal orang yang nggak punya uang tapi mau pesta yang mewah, akibatnya hutang di sana sini. Saya ingin jelaskan ada dua macam hutang, bad debt and good debt. Hutang yang baik dan hutang yang buruk. Hutang yang baik yang pertama kita bahas, yang pertama adalah KPR rumah, mortgage. Kenapa itu hutang yang baik? Bagi kita yang secara keuangan adalah middle low, kita tidak punya uang tunai yang cukup banyak, kita butuh KPR untuk bisa kredit rumah. Karena nilai rumah sangatlah mahal. Tentu kredit KPR rumah ini menjadi salah satu tabungan dan juga investasi buat masa depan, karena itu disebut hutang yang baik. Tetapi hati-hati, hutang yang baik ini adalah gini, sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar kembali. Yang kedua, hutang yang baik contohnya adalah pinjaman untuk pendidikan. Seringkali kita kalau mau naik gaji, itu ada beberapa jenis pekerjaan atau karir yang menuntut kita punya sertifikasi di bidang tertentu, atau dari S1 mau upgrade ke S2 dan sebagainya, itu kita mesti sekolah lagi. Nah, pinjaman untuk sekolah ini menaikkan juga pendapatan. Jadi ini merupakan hal yang baik karena uangnya tidak dibuang percuma, tapi ke depan akan mendatangkan pendapatan untuk kita, bahkan lebih. Nah, ingat, hutang yang baik ukurannya adalah kita punya kemampuan membayar kembali. Kemudian hutang untuk modal usaha, business ownership, adalah hutang yang baik. Contoh, mungkin ada anak muda yang pengangguran, kemudian pengen jadi ojek online, perlu motor. Nah, kredit motor ini butuh DP, katakan 1,5 juta, kemudian dicicil. Nah, ini adalah hutang yang baik. Kenapa? Dari nggak punya penghasilan, pinjam katakan 1,5 juta sama kakak atau adik atau bank, kemudian di DP-kan motor, ini menjadi penghasilan. Tiap bulan jadi punya penghasilan dari ojol. Nah, selain punya penghasilan untuk hidup, ada kelebihannya untuk bayar cicilan itu ke bank untuk pinjaman DP motor tadi. Ini adalah yang baik. Business ownership, pinjam untuk buka warung contohnya. Pokoknya pinjaman yang kemudian menimbulkan penghasilan dan menimbulkan investasi dan memampukan kita untuk membayar kembali, itu hutang yang baik. Kemudian hutang yang baik lagi, beli properti, aset. Contoh, cicil bank untuk beli katakan apartemen, kemudian apartemennya disewakan, atau beli rumah kecil untuk dikontrakkan. Real estate merupakan investasi yang termasuk cukup baik ya. Kemudian seperti logam mulia dan lain sebagainya. Saya sarankan kalau memang harus meminjam, pastikan kita pinjam untuk hal yang baik. Pertama, menghasilkan penghasilan, kemudian memungkinkan untuk kita membayar kembali. Itu hutang yang baik, good debt. Nah, hutang yang buruk. Nah, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Pertama, hutang kartu kredit. Seringkali orang sombong banget nunjukin kartu kreditnya banyak. Black card, platinum dari berbagai bank. Menurut saya itu nggak bangga. Kenapa? Kartu kredit itu hutang. Makin banyak kartu kreditnya, makin banyak hutangnya. Tagihan kartu kredit itu mencekik. Malah saya cenderung mengarahkan pemakaian itu hanya kepada satu kartu kredit saja. Kenapa? Karena ada biaya admin yang kita harus bayar setiap bulan. Baik dalam tagihan maupun pelunasan itu ada biaya administrasinya. Kalau kita pakai 10 kartu kredit, berarti adminnya dikalikan 10. Lebih baik fokuskan pengeluaran kita kalau memang butuh kartu kredit hanya dengan satu kartu kredit saja. Dan pastikan kita selalu bayar tepat waktu. Karena tunggakan kartu kredit ini berbunga dan denda. Nah, ini yang mahal sekali. Hutang yang buruk itu pemakaian kartu kredit, mengambil dana tunai dari kartu kredit, itu salah banget. Yang ketiga, pinjaman yang buruk, bad debt, adalah cicilan kendaraan bermotor. Karena katakan begini, katakan kita beli mobil bekas seharga 100 juta. Sebenarnya karena kita pinjam uang dari bank untuk KKB, kredit kendaraan bermotor, ujung-ujungnya mobil itu kita bayar 300 juta, 3 kali lipatnya karena ada bunganya. Pastikan kita bijaksana
Kalau memang tidak ada uang lebih dan tidak terlalu butuh, jangan kredit kendaraan bermotor. Investasi kepada kendaraan bermotor adalah investasi yang buruk. Kalau kendaraan itu kita tidak terlalu butuhkan. Selain Anda tinggal di tempat yang jauh dari kendaraan umum dan Anda butuh motor misalnya. Nah, kalau mobil itu sudah merupakan kemewahan. Nggak setiap kita butuh mobil. Apalagi pandemi kita juga nggak kemana-mana. Di zaman semua serba online sekarang ini, order mobil online seperti taksi online itu banyak sekali dan biayanya jauh lebih murah. Karena punya mobil, kita harus pikirin nggak cuma gayanya, tapi pertama beli, pajak tahunan, servis, belum lagi kalau ada yang rusak, belum lagi asuransi, biayanya besar sekali. Hutang yang buruk adalah uang pinjaman yang kita pakai untuk kendaraan yang tujuannya hanya untuk kemewahan. Kemudian, hutang yang buruk lagi, consumer debt. Misal contoh, ada cicilan 12 kali, nggak punya kemampuan. Beli barang itu, misalnya handphone, harganya 23 juta, kita nggak mampu, cicil 12 kali. Nah itu consumer debt, itu ada hutang yang buruk. Kemudian payday loans, contoh kita pinjam uang untuk hanya dipakai, dihabiskan. Satu hari ada seorang teman datangi saya, karena dia butuh uang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang cukup mahal. Saya bilang sama teman saya ini, bagaimana kamu membayarnya kembali? Karena untuk kebutuhan sehari-hari aja sudah sulit. Nah, ada orang-orang yang nggak bijaksana, akhirnya berhutang dan hutang ini buruk. Nah, saya mau tekankan bagi kita semua bahwa hutang harus dibayar. Roma 13 ayat 7 di bagian pertama berkata gini, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Ingat baik-baik, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Roma 13 ayat 7 bagian pertama. Dengar baik, Roma 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang kepada apa-apa, kepada siapapun juga. Jadi kita harus ngerti bahwa kita harus bayar hutang kita. Bagaimana cara bebas dari hutang? Yang pertama, secara jujur temukan kebocorannya dan perbaikilah. Anda nggak akan bisa menolong diri Anda sendiri kalau Anda nggak mau jujur pada dirimu sendiri dan kalau Anda nggak jujur kepada orang yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah keuangan Anda. Jujurlah dan coba temukan kebocorannya. Kenapa sih selalu berhutang? Masalahnya karena selalu kurang. Bagaimana menemukan kebocoran? Ambil secari kertas, tulis di sebelah kiri dengan jujur, berapakah penghasilan Anda setiap bulannya. Di sebelah kanan, bagi 2. Pengeluaran kebutuhan pokok setiap bulan, tulis apa saja, secara detail, jangan miss. Kemudian yang di kolom paling kanan, tulis lagi pengeluaran gaya hidup, contoh, nonton, beli celana, beli jam, kemudian apalagi yang biasanya yang jadi gaya hidup itu nongkrong di kafe, beli kopi, facial. Nah itu gaya-gaya hidup seperti itu ya. Mani-pedi, ke tukang pijit, nah ya kan. Atau ke salon. Nah ini ada orang yang jadi gaya hidup. Kalau kita gunting rambut mungkin setahun 3 kali, yang kalau jadi gaya hidup tuh tiap minggu ke salon ya. Coba temukan setelah Anda tulis semua pendapatan dan pengeluaran Anda, ingat dipisahkan kebutuhan pokok dan kebutuhan gaya hidup. Coba lihat kebocoran terbanyak di mana. Lihat pengeluaranmu setiap bulan paling besar habisnya buat apa. Yang kedua, komitmen untuk menurunkan standar atau gaya hidup. Anda nggak akan pernah bebas dari hutang kalau Anda tidak memperbaiki gaya hidup Anda. Standar hidup Anda. Dari pengeluaran yang Anda tulis, pangkaslah pengeluaran yang tidak perlu dan maksimalkan yang ada. Contoh, waktu saya pernah menolong seorang teman yang selalu minus setiap bulan. Dia punya anak 2 dan dia punya asisten rumah tangga dan dia punya pengasuh anak. Nah, saya bilang gini, yuk kita duduk lihat pengeluaranmu yang mana yang bisa dihilangkan. Pengeluaran yang tidak perlu yang bisa dihilangkan supaya memaksimalkan yang ada. Saya tanya sama dia gini,
kamu perlu pengasuh anak? Dia bilang perlu karena saya harus bekerja. Oke. Income dia bekerja itu jauh lebih besar dibandingkan dia diam di rumah ngurus anak aja. Saya setuju dia punya pengasuh anak. Kemudian saya tanya, apa butuh asisten rumah tangga? Nggak bisa ya pengasuhnya suruh jadi sekalian jadi asisten rumah tangga? Tidak usah ribet, bangun lebih pagi sedikit, sapu per rumah, kamu yang masak, lalu dia lihat anakmu. Jadi daripada punya 2 tenaga asisten pembantu rumah tangga dan pengasuh di rumah, dia cukup punya 1. Dia bilang bisa. Jadi pertama kita harus temukan pengeluaran yang mana yang tidak perlu yang bisa dipangkas, lalu maksimalkan yang ada. Ingat bagaimana bebas dari hutang? Poin yang pertama tadi temukan kebocoran, kemudian komitmen menurunkan standar atau gaya hidup. Yang ketiga, bagaimana bebas dari hutang? Jualah aset yang bisa dipakai untuk melunasi hutang, yang sekaligus mengurangi pengeluaran. Contoh, terlanjur ambil KKB, kredit kendaraan bermotor. Beli mobil contohnya. Jual mobilnya sehingga dana dari mobil ini kan cukup besar, bisa membantu menutupi banyak hutang. Kemudian mengurangi pengeluaran bulanan yaitu cicilan KKB tersebut berhenti. Itu sangat menolong. Contoh kedua, Anda punya HP 2. Saya heran lihat orang. Kenapa punya HP itu sampai 2 sampai 3? Sibuk sekali. Saya punya HP cuma 1. Setengah mati kita ngangkatin telepon satu-satu, balesin satu-satu. Saya handphone 1 aja tuh nggak ada waktu buat balesin satu-satu. Kemarin seharian saya nggak lihat HP sama sekali sampai tengah malam. Bagaimana punya HP 2 dan 3? Nggak tahu ya, kecuali Anda punya bisnis yang mengharuskan Anda punya 2-3 nomor. Tapi saya sarankan gini, kalau memang nggak perlu-perlu banget, jual aja HP-nya. Sehingga dananya bisa tutupi hutang Anda dan mengurangi pengeluaran bulanan Anda untuk isi pulsa. Kemudian, apalagi yang bisa dijual? Aset yang menjadi investasi. Contoh, Anda sudah punya rumah tinggal yang Anda juga KPR, tapi Anda juga punya apartemen, punya ruko atau apa yang lain. Nah, di masa pandemi mungkin gak ada yang sewa, apartemen ini jadi beban. Nah, lebih baik dijual. Bayar hutangmu, kemudian pengeluaranmu tiap bulan pun terhenti dari mencicil apartemen ini. Nah, banyak orang yang udah susah gak mau lepasin aset. Heran saya. Yang keempat, bagaimana bebas dari hutang? Cari penghasilan tambahan. Ketika kita hanya bergantung kepada satu income gaji bulanan, lalu kita harus nutupin hutang, otomatis buat hidup nggak cukup. Nah, gimana caranya? Gaji tiap bulan kita pakai komitmen untuk menutupi cicilan hutang. Kemudian kita cari penghasilan tambahan untuk hidup. Nah, tentu harus lebih ngirit. Banyak yang sudah nikah, istri-istrinya nggak kerja, udah tahu suaminya susah. Padahal kan bisa kalau mau usaha. Selama kita nggak gengsi, yang penting halal, dan kita mau berusaha, pasti ada jalannya. Jualan online kek, berpikir keraslah apa yang kita bisa bantu dan kontribusi. Jangan mati karena gengsi. Kalau saya sih, jadi anak-anak muda, jangan gengsi deh. Kalau memang kita terjepit dan kita butuh uang, terima aja cucian, bersihin rumah orang, bersihin mobilnya apalah, hanya untuk sekedar cari tambahan. Saya waktu kuliah, orang tua saya berhenti support saya. Saya pagi-pagi subuh tiap hari Minggu tuh jam 4 pagi bangun bikin martabak terang bulan. Saya potong-potong, saya bungkus pakai plastik wrap, pakai keranjang bawa ke gereja. Habis mimpin pujian gaya-gaya, keren-keren. Lari ke belakang, buka lapak, jualan kue. Nggak malu saya. Hari biasa pulang kuliah saya kerja di 2 tempat. Satu di supermarket besar namanya Kemat, satu lagi Nandos jadi kasir. Saya pernah disuruh jadi delivery girl, saya lakukan. Asalkan kita nggak gengsi, kita pasti bisa bertahan hidup. Jangan sampai kita mati karena gengsi. Kalau memang terjepit, cari penghasilan tambahan. Tapi tetap harus jaga kesehatan. Yang kelima, bagaimana cara bebas dari hutang? Punya upaya untuk berhemat. Nah, ini yang ngeselin nih.
Udah ngutang gaya lagi, makan enak terus lagi. Hutang gak bayar, eksis terus lagi. Nah kalau kita mau bebas dari hutang, punya upaya untuk berhemat, turunin standar hidup. Contoh, berhenti belanja di luar kebutuhan pokok sehari-hari. Udah deh, punya utang jangan ke mall, punya hutang jangan belanja online. Cari cara bagaimana bisa lebih hemat, apakah sementara tinggal di rumah orang tua atau numpang di rumah keluarga. Aduh Bu, kalau numpang sama keluarga ribet, tantenya cerewet, kita harus bangun pagi, mesti bersihin kamar, mesti bersihin dapur, mesti bantu masak. Ya iyalah, mau ditolong harus tahu diri. Kemudian upaya berhemat lainnya, puasa. Nah, upaya berhemat yang paling rohani adalah puasa. Puasa setengah hari aja, skip makan pagi, skip makan siang. Anda sehat, dikurus, diet langsing, dan Anda hemat. Kemudian, bawa bekal dari rumah. Aduh, saya sama Jojo tuh waktu masih merintis hidup, sampai sekarang juga merintis hidup sih ya. Kami itu dari sejak nikah, dari pacaran tepatnya. Saya itu selalu bawa bekal dari rumah. Bangun pagi-pagi, panasin sisa sayur semalam, siapin nasi, bungkus, bawa ke tempat kuliah. Indomie goreng kadang kalau lauk sudah habis. Kemudian zaman pengiritan dulu di Australia, saya tiap hari makan roti tawar pakai selai. Ya, di sana kan macam-macam selainya enak. Tiap hari makannya itu gitu. Saking ngirit. Bawa bekal dari rumah, bawa air dari rumah. Kita tahu kalau kita beli air di restoran, di warung, di kantin itu harganya mahal. Udah masak air bawa dari rumah. Saya biasakan anak-anak di asrama juga selalu bawa air dari rumah. Nah, mau lebih ngirit lagi, jalan kaki 1 blok ngurangin biaya transport 1 kali. Nah, yang paling penting, berhenti belanja ke mall, nonton, ke salon, dan lain-lain. Nah, saya mau tutup dengan ini. Hutang gak akan selesai kalau kita gak berhenti berhutang. Kita harus berubah, gaya hidup kita, kebiasaan buruk kita harus berubah. Nah, ukuran yang kita pakai sebagai living standard, ini susah jelasinnya tapi harus pakai kata ini. Ukuran yang kita pakai sebagai living standard mempengaruhi spending habit kita. Gimana jelasinnya? Ukuran yang kita pakai untuk standar hidup kita akan mempengaruhi cara kita belanja. Kita harus bisa ngukur kemampuan kita. Jangan sok kaya, padahal kita nggak punya uang banyak. Jangan maksa diri, jangan pakai ukuran orang lain. Karena Filipi 4 ayat 11 bilang ini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ingat, ukuran yang kita pakai sebagai standar hidup kita akan menentukan cara kita belanja. Bagaimana Anda menilai hidupmu sendiri? Anda di standar hidup apa? Low, middle, atau high? Contoh, beli beras. Satu kali teman bilang gini, Hen, aku makannya beras ini beras diet. Saya nggak mau sebut brand ya. Dia sebut satu brand beras, harganya mahal, 1 kilo 180.000. 1 kilo 180.000. Katakan wow. Bayangin, beras 1 kilo 180.000 ini katanya makan sebanyak apapun nggak akan gemuk. Saya mikir, saya beli beras sekilo paling mahal 15.000. Lah ini 180.000. Saya pikir gini, lebih baik saya nggak makan nasi daripada harus demi kurus beli beras 180.000 per kilo. Kita harus ngerti keuangan kita. Waktu saya ngambil keputusan jadi hamba Tuhan, firman Tuhan berkata, kita harus berpadanan dengan panggilan. Artinya gini, kalau kita sadar kita memang terpanggil untuk tidak jadi kaya raya, kita hidup sederhana, kita harus berpegang pada keputusan itu bahwa ukuran hidup kita adalah sederhana. Nah, dari dulu saya memegang prinsip hidup saya harus sederhana. Nah,
Karena itu, belanja apa, di mana, merek apa, itu akan jadi keputusan saya yang saya hati-hati sekali buat. Contoh gaya hidup. Anak muda senang banget nongkrong di kafe. Coba pikir ya, kafe yang banyak tuh di mana-mana tuh. Satu cangkir kopi, katakan latte, cappuccino, saya paling suka, enggak deh ya, nanti dikira minta. Itu satu cangkir minimal 40.000 katakan. Kita mau habisin duit berapa banyak kalau kita nongkrong di kafe terus? Mana cukup satu cangkir, apalagi ngopi bisa 2. Belum lagi yang manis-manis ya kan? Kita bisa menghabiskan uang ratusan ribu satu kali duduk di kafe. Anak muda, ada orang-orang yang punya living standardnya high. Bagi mereka, buang uang 200.000 sekali duduk itu kayak 20.000 buat kita. Yang sederhana. Apa yang saya lakukan? Saya bikin kopi sendiri di rumah. Bikin suasana rumah kayak kafe. Jauh lebih irit. Hari ini saya udah gak pernah nongkrong di kafe kecuali ada yang minta ketemu di kafe. Dan tentunya saya gak ditraktir, saya traktir. Kalau soal memberkati saya hobi, tapi ngabisin duit di kafe enggak. Ngerayain ulang tahun anak. Saya dari anak saya Chloe Zoe Excel kecil gak pernah pesta sampai hari ini. Kenapa? Karena saya melihat pesta itu buang-buang uang. Merayakan itu bisa cukup dengan sederhana makan keluarga dan kami doain aja. Saya mau tutup. Jangan sampai kita kemakan gengsi. Ada istilah gini, don't go broke trying to look rich. Jangan sampai lu jadi miskin gara-gara lu pengen kelihatan kaya. Hati-hati, jangan sampai kita jadi budak tren, budak brand, miliki gaya kita sendiri. Jangan tergiur lihat tulisan sale, jangan tergiur dengan tren-tren terbaru saat ini. Jangan ngikut-ngikutin gaya orang terus. Sadari kemampuanmu, tentukan pilihanmu. Jadilah bijak karena hutangmu gak akan dibayarin orang lain, hutangmu dibayar kamu. Kalau kamu mau berubah, lepas dari hutang, berubahlah gaya hidupmu, cukupkan diri dengan apa yang ada dan bersyukurlah. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa berikan hikmat buat anak-anak-Mu supaya mereka selalu berhikmat di dalam mengelola keuangan. Mereka bebas dari hutang, mereka bahkan menjadi orang yang memutangi, bukan orang yang berhutang. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.